Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal. Ini topiknya adalah mengenai pesawat sederhana. Ini ada di pelajaran fisika atau IPA. Untuk kurikulum 2013 ini ada di kelas 8. Kita lihat langsung ya. Judulnya besar gaya bidang miring. Nah ini ya. Jadi ini topiknya itu sebenarnya namanya pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana. Nah pesawat sederhana itu sebenarnya ya artinya itu adalah alat yang dibuat manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah kira-kira gitu ya. Belajarnya itu mengenai tuas, nah katrol ya, bidang miring. Nah ini kita mau bahas yang bidang miring. Jadi ceritanya bidang miring itu begini ya. Jadi misalnya ini ada ketinggian tertentu gitu ya, lalu ini ada beban gitu, mau angkat langsung, mau pindahin ini ke sini. Nah gitu. Wah itu sulit itu. Kalau ini berat dan ini tinggi, waduh sulit itu ya. Nah akan lebih mudah jika dibuat bidang miring. Nah begitu ya. Di sini lambangnya tetap nih H ya, ini S. Nah S itu berarti panjang bidang miringnya. Nah kalau ini bagaimana? Nah kalau ini lebih mudah ya. Jadi bisa pelan-pelan gitu dibawanya, setahap-setahap, bisa istirahat di tengah dan lain sebagainya. Jadi nanti lebih mudah nyampe di sini. Semakin landai, semakin mudah ya. Tapi perjalanannya semakin jauh. Nah kira-kira gitu. Tapi kalau dari sini langsung sini, waduh, susah sekali itu ya. Nah kira-kira gitu ya. Sebenarnya ini rumusnya ada dua sebenarnya ya. Yang pertama adalah gini. Keuntungan mekanik itu rumusnya W dibagi F. W-nya apa ya? W-nya itu adalah berat. Berat itu Newton. Nah berat itu sebenarnya M kali G. Nah kalau nggak dikasih tahu itu M kali G. Jadi massa satuannya kilogram, lalu di sini gravitasi. Nama lengkapnya sebenarnya percepatan gravitasi. Kalau di bumi itu biasanya 10, kadang-kadang 9,8. Nah, kenapa beda-beda? Karena buminya bentuknya nggak tepat bulat. Ada pegunungan, ada tepi pantai, khatulistiwa, kutub utara, dan sebagainya gitu ya. Jadi beda-beda sedikit gravitasinya. Oke, W-nya berat. Nah, seperti soal ini nih sudah dikasih tahu berat. Jadi kita nggak usah M kali G gitu ya. Lalu F-nya adalah gaya. Nah ini ditanya nih gayanya. Keuntungan mekanik itu nggak ada satuan. Ya ini keuntungan mekanik itu gini. Jadi ada tiga kemungkinan. Nah kemungkinan pertama itu lebih besar dari satu. Kalau lebih besar dari satu itu berarti maksudnya untung. Misalnya ya beratnya kayak gini nih 500. Kita pakai tenaga 5 bisa angkat 500. Wah itu keuntungannya 100 kali lipat. Berarti gitu ya, luar biasa. Nah kira-kira gitu ya, alat itu sungguh luar biasa. Nah kalau sama dengan satu bagaimana? Sebenarnya sama dengan satu itu jadi beratnya berapa, kita gayanya juga harus begitu. Berarti nggak untung dong. Sebenarnya kalau dari angkanya tidak untung ya. Tapi nanti ada misalnya di katrol tetap untuk mekaniknya 1, tapi dipakai untuk mengubah arah gaya gitu ya. Lalu lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 1 itu sebenarnya rugi, malah jadi lebih menyulitkan, kira-kira gitu ya. Nah lalu keuntungan mekanik ini juga bisa dikerjakan dengan S dibagi H. Nah, S itu jarak bidang miring, H-nya adalah tingginya. Kalau di sini meter boleh. Nah, kalau ini digabungkan ya,
Jadi keuntungan mekanik sama dengan keuntungan mekanik. Nah, nanti W per F itu sama dengan S per H. Nah, atau kalau dikali silang, jadinya F dikali S sama dengan W dikali H. Nah, itu rumusnya. Begini sama begini. Terserah mau yang mana hafalinnya ya. Tapi butuh dua ya. F-nya adalah dorongnya, gaya untuk mendorong. W adalah beratnya. Berat itu sebenarnya arahnya ke bumi ya, ke bawah. Nah, jadi W dikali H tuh yang ke bawah, ini juga yang arahnya tegak. F, nah dikali yang dilintasinya gitu ya. Oke, kita jawab ya. Beratnya 500 Newton. Ini dia. Ini berarti H-nya 1,5 meter, S-nya itu 3 meter. Oh ya, sebentar. Seandainya datanya kurang ya, jangan lupa ya. Ini ada namanya Pitagoras ya. Nah, ini rumus tambahan ya, jangan lupa ya. Nah, ini kalau dibutuhkan, ini kalau seperti ini segitiganya, siku-siku, Pitagoras jangan lupa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat itu sisi miring paling panjang, harus dipisahin sendiri, yang lain jumlah-jumlah gitu ya. Oke, yang ini ya kita jawab ya. W-nya dikasih tahu nih 500 Newton ke dalam bak. Nah, ini ya tinggal didorong gitu ya. Gayanya berapa? Oke, misalnya mau pakai rumus mana? Yang ini misalnya ya, W dibagi F misalnya gitu ya, S dibagi H gitu ya. Oke, W-nya di sini 500 dibagi berapa ya? S-nya 3 dibagi 1,5. Ini angkanya cantik ya nih. Kelihatannya desimal nih, tapi sebenarnya 3 dibagi 1,5 itu 2. Kalau dibagi jawabannya 2 ini. Lalu nanti ini kalau kali silang, anggap aja ini 2 per 1 gitu ya. Sebenarnya langsung juga bisa sih. 500 dibagi berapa ya supaya jadi 2? 2,5, 250 gitu ya. Nah, tapi kalau mau pakai cara matematika boleh kali silang. Ini kali sini jadinya 2F sama dengan 500 kali 1. 500 kalau gitu. F-nya 500 dibagi 2. F-nya 250 Newton. Dipilih yang A. Oke, apa sih artinya ini? Wah, artinya gini. Sebenarnya bebannya 500 Newton, tapi pakai tenaga 250 Newton bisa nyampe ya. Ini tinggal didorong saja, ngesot saja ya, nggak usah diangkat gitu ya. Petinya maksudnya ya, kotaknya ya, tinggal ngesot saja, dorong. Nah, nyampe di bak truknya gitu ya. Oke, bisa ya. Oke, cuma sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.